Halo, selamat jumpa. Kali ini saya ingin berbagi kembali tentang design thinking. Nah, kali ini di design thinking kita akan memanfaatkannya untuk satu ide kaitannya dengan social forestry di kelas sesore. Jadi saya ingin mengeksplorasi sedikit, sebenarnya bukan di tahapan design thinking-nya, tetapi saya ingin mengajak kita semua tahu sedikit tentang mengapa design thinking diperlukan dalam konteks social forestry. Nah, kalau kita lihat di social forestry, saya sering memberikan penjelasan tentang bahwa yang kita hadapi sekarang itu dunia yang sudah berbeda dengan dunia 30 atau 50 tahun yang lalu. Pada saat itu, situasi yang kita bisa gambarkan adalah ada tugas dari negara untuk membuat aturan-aturan, peraturan-peraturan, dan juga regulasi agar sistem atau tatanan masyarakat kita itu menjadi teratur atau tertata. Bagaimana caranya adalah bahwa pemerintah pada saat itu melakukan berbagai aturan untuk memastikan bahwa terjadi manajemen yang rapi dari mulai yang mikro, meso, dan makro. Ada juga standar yang rapi dari mikro, meso, makro. Dan ada best practice untuk bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain atau oleh orang-orang lain dalam kaitannya dengan konteks atau konten tertentu. Dengan cara ini, pemerintah akan mudah untuk mengontrol agar semua proses itu berjalan sesuai apa yang dirancanakan. Akibat dari inisiatif yang seperti ini, dari situasi yang serba tertata ini, maka di tatanan masyarakat sendiri menjadi apati karena semuanya toh sudah diatur. Oleh karena itu partisipasi menjadi lebih rendah. Di sisi lain, kesempatan negara yang sudah teratur semacam ini itu kesempatan bagi negara melakukan opresif bila terjadi pihak-pihak yang akan mengacaukan tatanan yang sudah teratur ini. Oleh karena itu, di 30 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu ada istilah orde. Ada orde lama, ada orde baru. Ada orde reformasi. Saat ini situasinya bukan orde tetapi justru chaos, kekacauan. Karena perkembangan teknologi, karena perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan politik dunia membuat situasi ini menjadi chaos saat ini. Siapa yang bisa meramalkan ada pandemi kemarin? Atau ada perang Ukraina dengan Rusia yang berkepanjangan? Semuanya tidak diduga dalam waktu 2-3 tahun yang lalu yang membuat ekonomi dunia menjadi unpredictable. Karena situasinya chaos, maka yang dibutuhkan adalah ada satu pola baru yang harusnya diciptakan sehingga situasi ini bisa dihandling. Yang kedua, kita butuh inovasi-inovasi yang lebih banyak. Bagaimana kita hidup di dalam zaman yang tidak pasti, yang lebih kompleks, yang cepat berubah, bahkan ambigu. Dan bagaimana sebenarnya kita selalu bisa melihat sinyal-sinyal yang memungkinkan terjadi hal-hal yang baru, yang cocok dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Sinyal-sinyal ini boleh jadi bukan berangkat dari sesuatu yang sinyal yang kuat, tapi sinyal-sinyal kecil yang terjadi di masyarakat. Nah, ini penting karena kalau dibiarkan situasi chaos, maka situasinya sistem disconnected.
sistem ini akan tidak terkoneksi. Akibatnya apa? Sistem collapse atau breakdown. Ini yang akan dialami oleh berbagai negara karena sistemnya memang kacau. Oleh karena itu, di dalam konteks yang lebih kecil, kalau kita membicarakan social forestry juga sama. Di dalam Orde Baru, dibayangkan bahwa social forestry itu bisa mengontrol apapun yang kaitannya dengan kawasan hutan negara. Harapannya, ada partisipasi kecil dari masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan. Sedangkan pada situasi yang chaos semacam ini, social forestry dihadapkan dengan teknologi, dihadapkan dengan pasar, dihadapkan dengan politik, dihadapkan dengan keterbukaan sosial yang semakin lebar. Oleh karena itu, kita butuh inovasi-inovasi di dalam mengembangkan social forestry ke depan. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan mengadopsi design thinking. Demikian tadi penjelasan saya tentang gagasan mengapa inovasi menjadi penting pada pengembangan social forestry ke depan. Pertama, memang kita konteksnya itu dalam situasi yang chaos. Bahwa semuanya itu bisa dipelintir ke kiri atau ke kanan, ya. Kemudian secara ekonomi, secara sosial, secara global, kita juga mengalami perubahan yang semakin dahsyat. Karena itu, kelokalan yang ada dalam unsur social forestry itu menjadi harta karun yang harus dikembangkan terus-menerus untuk menjadikan kekuatan, kemandirian, dan ketangguhan dari masyarakat-masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi kelas kreatif berikutnya.